Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo teman-teman Perpus, selamat datang di podcast Pus Glossarium. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita undang bintang tamu kita kali ini. Dipersilakan Bapak dan Tetehnya untuk memasuki podcast. Boleh perkenalan diri dulu buat Bapak dan Tetehnya. Saya Irwan Tarmawan. Di sini saya selaku dosen di desain komunikasi visual ya. Tapi di sini juga saya sekaligus pembina dari unit kegiatan mahasiswa Glossarium. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulia Sabita Marwan. Saya di sini sebagai mahasiswa desain komunikasi visual sama selaku juga ketua umum Glossarium. Kira-kira Bapak udah berapa lama sih menjadi dosen sama pembina di UKM Glossarium ini sendiri? Ya, kalau ngajar di Unikom itu sebetulnya udah dari tahun 2002. Ya, udah cukup lama. Dan kalau pembina saya udah masuk ke 3 atau 4 tahun. 3 tahun ya? Oh ya, 3 tahun. 4 tahun kayaknya Pak, sama tahun ini 4. Ya, 4 tahun. Jalan 4 tahun. Membina Glossarium. Dan aktivitas lain sebetulnya di luar ngajar, di luar membina juga saya aktif juga di industri ya, karena memang masih menjalankan studio untuk beberapa proyek-proyek. Cukup padat ya Pak kegiatannya? Iya, alhamdulillah. Kenapa gak direkam ya? Kira-kira UKM itu berfokusnya ke arah mana sih Pak? Nah, kalau saya dari awal membina UKM, mungkin ada beberapa hal yang saya berikan masukan untuk pengembangan UKM ini lebih punya tujuan yang jelas gitu ya. Kalau saya sendiri kan ingin selalu menjadi seorang pembelajar ya. Makanya UKM ini dijadikan sebagai ajang pembelajaran untuk tujuan positif tentunya di bidang fotografi. Bahkan kemarin saya mintakan Glossarium juga meluas aja ke film, karena apa? Tidak ada unit kegiatan khusus yang bergerak di videografi gitu. Makanya nanti bisa dibagi dua akhirnya nih. Yang pasti tujuan itu sebagai pembelajar di dalam dunia fotografi maupun videografi, dan sekaligus menghasilkan karya-karya yang bermanfaat, baik itu nantinya untuk kepentingan hanya sebagai art atau nanti foto itu sebagai komersial. Intinya berkarya dan berkaryalah untuk terus mengasah kemampuan fotografi di dunia di lengkung UKM ini. Jangan takut merasa aduh saya takut nih, aduh saya nggak punya kamera. Wah, jangan merasa punya keterbatasan ya. Handphone aja sekarang udah keren-keren kok, bisa dipakai motret. Nggak apa-apa, masalah resolusi masih untuk melihat secara umum aja. Tapi yang penting berkarya dan berkarya. Pameran agar bisa diapresiasi. Itu aja sih. Sebagai ketua umum, dari apresiasi yang diberikan oleh pembinanya sendiri nih, kira apa aja sih? Outputnya apa setelah dikasih apresiasi? Ya mungkin dari saya sendiri, kebetulan juga ya, saya juga mahasiswa DKV nih, dan Pak Irwan juga sendiri udah bisa dibilang dosen saya gitu. Jadi sebelum kenal juga sebagai pembina dan tahu kalau Pak Irwan itu pembina Glossarium, dari kesibukan juga di luar Pak Irwan sendiri, dari sebelum juga mendapat jabatan itu tuh aku udah bisa berpikir nih kalau misalkan Pak Irwan tuh emang ada dan sering mensupport Glossarium sendiri tuh buat ke hal-hal yang positif, dan misalnya juga buat kegiatan-kegiatan kerjasama atau apapun itu, Glossarium sendiri tuh pasti mengkoordinasikan dengan Pak Irwan, karena kan sebuah saran dan masukan itu penting ya dari seorang pembina juga, apalagi Pak Irwan tuh emang dari bidangnya di sana, dan buat apresiasi sendiri tuh ya cukuplah buat Glossarium sendiri buat menerima hal itu. Dan juga buat akhir-akhir ini ya Pak, banyak juga beberapa tawaran kerjasama dan misalnya juga program kerja nih yang bakalan dilaksanain dari UKM tersebut. Itu tuh selayak gimana yang udah dibahas sama pembina sendiri, entah itu saran dan request dari pembina buat ke kitanya, dan itu tuh berjalan dengan sangat lancar. Ya, mungkin tambahan dari saya ya. Jadi ya hasil diskusi untuk apa ya namanya menambah kegiatan. Dan alhamdulillah sih udah dari angkatan sebelumnya ya, pameran itu udah mulai dari hunting lah ya,
dari mulai hunting-hunting itu udah mulai terlaksana. Jadi karena memang setiap materi diberikan, terus hunting, materi diberikan hunting, alhamdulillah gitu ya, udah terlaksana. Terus saya bilang coba pameran deh, alhamdulillah juga ya, pameran juga udah terlaksana. Terus apalagi ya, saya mikir lagi, sayang nih kalau tidak termanfaatkan nih kemampuan dari anggota dan pengurus glosarium ini. Yuk adain pengabdian pada masyarakat, alhamdulillah udah jalan. Dan sekarang juga lagi dipersiapkan juga ya untuk PKM selanjutnya. Nah itu juga kan bentuk-bentuk lain yang membuat saya senang gitu. Jadi wah ini ya kegiatannya udah terasa nih, satu hal yang bisa manfaat juga buat masyarakat gitu. Nah, biasanya glosarium ini mengadakan hunting tuh di mana aja, Pak? Boleh. Mungkin buat hunting tuh biasanya itu kan di glosarium sendiri tuh ada beberapa divisi juga. Itu ada divisi tersendiri. Nah, biasanya tuh mereka cari tempat-tempat atau mungkin buat sekarang tuh kebiasaan anak-anak glosarium hunting tuh di tempat-tempat keramaian, di tempat-tempat sosial lokal juga seperti tempat wisata atau mungkin tempat-tempat yang lagi ada acara biasanya. Atau contoh yang biasanya rame sekarang itu yang bisa dijadiin kegiatan produktif juga, itu tuh biasanya hunting di Braga, Monumen Perjuangan, Manju. Atau mungkin bisa aja di Dago pas lagi apa sih hari Minggu tuh? Car Free Day. Nah, Car Free Day bener, CFD. Lagi CFD itu biasanya juga sering di situ, sekalian juga jajan ya biasanya anak-anak glosarium juga gitu, buat produktif huntingnya. Hunting jajan. Iya, bener sekalian jajan juga. Oh ya, tadi kan disebutkan ada beberapa divisi yang mana salah satu divisi itu berfokus kayak ngurus hunting inilah gitu. Kira-kira divisinya tuh ada berapa aja sih? Buat divisi di luar sekretaris dan bendahara itu ada 4. Itu ada aksi kreasi, itu berfokus ke acara biasanya atau mungkin sarana prasarana dan lain-lain. Terus ada humas ya, hubungan masyarakat, entah itu dari undangan dan segala hal lah intinya. Itu dari humas sendiri. Terus ada kreatif media, itu anak-anak yang kerja di belakang layar biasanya buat dari desain, terus foto segala hal itu dari mereka, atau mungkin produksi video dan lain-lain dari mereka juga. Tapi itu tidak menutup kemungkinan anak-anak di luar divisi itu juga bisa ya, karena emang kan UKM Glosarium sendiri juga emang berfokus pada situ gitu. Cuman mungkin lebih teratur aja, ada divisi tersendiri. Terus yang terakhir tuh ada divisi pendidikan, itu anak-anak yang biasanya kalau ada kelas fotografi nih, itu materi dari mereka, atau mungkin orang-orang yang lebih ada gitu kalau misalkan anak-anak atau anggota lain butuh materi, pokoknya yang berfokus pada suatu pengetahuan dan pembahasan tentang fotografi atau videografi. Berarti kalau gitu, kalau divisi pendidikan itu berarti orangnya yang udah hatam banget lah ya gitu. Sebenarnya nggak juga ya, lebih ke orang-orang yang ngerasa mampu buat ngehandle itu. Dan sebenarnya glosarium itu tetap satu, gunanya dibagi divisi antara ini dan ini, cuman mungkin ada orang yang punya kelebihan di divisi itu, di kerjaan itu. Jadi ada baiknya buat dipisah biar bisa nge-manage semua hal-hal atau kegiatan atau mungkin aktivitas kerja yang ada di glosarium itu. Berarti lebih ke pitch ya. Iya. Tanggung jawab kayak masing-masing divisi. Tanggung jawab, benar. Punya jobnya masing-masing, tapi tetap yang ngerjainnya bareng. Iya. Sekarang aku mau nanya lagi nih Pak. Buat tadi kan bahas tentang ada proker di glosarium nih. Ada beberapa proker. Nah mungkin Bapak atau Tetenya bisa jawab atau penjabaran ya? Penjabaran nih ya, penjabaran buat si proker-proker ini. Terus berapa lama sih terlaksananya, atau proker itu berulang nggak sih? Kalau proker tuh kegiatan atau program kerja yang dilakuin dalam satu kepengurusan atau 1 tahun biasanya. Kalau yang berulang-ulang tuh biasanya aktivitas kerja. Berarti proker sama akar beda ya? Ya bisa dibilang beda. Jadi balik lagi ke pertanyaan pertama, jadi proker itu ada apa aja sih yang diglos? Yang sebelumnya berarti ya? Iya, yang sebelumnya. Ya, untuk program kerja itu ya rata-rata sih alhamdulillah udah terlaksana ya. Dari program-program kerja yang apa ya namanya, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Biasanya kan diawali biasanya dari mulai perekrutan sampai ke apa tuh, leadership pelantikan misalnya, sampai ke pelantikan ya, itu untuk di pembukaan awal biasanya. Nah ending itu biasanya atau di tengah-tengah ini biasanya nanti ada pertemuan-pertemuan dengan materi-materi untuk menghasilkan karya
dengan hunting-hunting ya tadi ya. Bahkan mungkin di sela-sela itu kalau momen puasa ini biasanya suka dia bagi-bagi takjil gitu, tapi itu belum nih, Udah sebelum bukber juga kan ada ntar lagi bukber Pak. juga kan gitu ya. Nah, terus ada program nanti di luar itu biasanya tadi membantu, kan Glosa itu membantu para prodi ataupun himpunan untuk kegiatan apapun bisa dibantu dalam proses publikasinya gitu atau promosi ya. Terus ada lagi kegiatan-kegiatan lainnya ya, tadi mungkin di tengah ini biasanya ada tadi PKM gitu, dan biasanya di ending itu pameran ya. Pameran. Ending itu pameran karena kita juga butuh sewa tempat dan sebagainya. Nah, cuman kalau sekarang itu sebetulnya saya pengen pamerannya kalau bisa di Unikom, tapi di lantai bawah di gedung baru ini supaya semua orang ngeliatin gitu, oh ini karya Glosa ya. Karena kalau yang datang di sana kan terbatas ya, orang-orang yang memang punya interest saja. Walaupun kemarin juga alhamdulillah sih kalau saya lihat di Babakan Sila ini cukup ramai yang hadir ya gitu. Cuman mungkin di sini bisa lebih ramai lagi, sekaligus orang-orang lebih tahu lagi nanti Unikom gitu ya. Nah, ke depan mungkin kalau dari saya itu sih bisa Jadi benar ya tadi kata Bapak, itu juga ada beberapa akhir juga seperti buat sebelum ke pameran tuh pasti ada hunting, terus Ya. ada kelas fotografi juga yang biasanya pematerinya dari anak Glosarium sendiri atau mungkin dari Pak Irwan. Terus Glosarium sendiri juga ada rencana ya Pak buat perlombaan rencana. Nah. Insya Allah bakalan terlaksana juga ya Pak. Ya. Itu rencana setelah PKM, dan sekarang juga lagi runding buat rencana Pajang Karya. Itu nanti rencana bakalan 2 kali atau mungkin kalau bisa sekali ya nggak apa-apa gitu, buat sebelum anak-anak Glosariumnya tuh ke jejak pameran yang lebih gede gitu. PKM itu kan pengabdian kepada masyarakat. Nah, konsep dari Glosa ini gimana sih untuk pengabdian kepada masyarakatnya? Ya, kalau saya dulu yang memberikan masukan ini buat angkatan sebelumnya ya. Jadi saya pikir kan Glosarium udah punya kemampuan dalam menghasilkan foto-foto produk. Pun pada awalnya juga pengen memantapkan lagi katanya Pak, biar kami tidak jadi kaku nih, kagok dalam menggunakan lagi. Oke, saya kasih materi dulu khusus nanti orang-orang yang akan terlibat di PKM. Bahkan saya bilang ya nggak apa-apa kalau mau semua pengurus ikut boleh. Jadi saya kasih bagaimana cara menggunakan lighting dan sebagainya ya untuk motif produk dan sebagainya. Karena apa? Dengan kemampuan itu akhirnya kan kita bisa sumbangsi buat masyarakatnya lebih jelas ya. Banyak produk-produk UMKM yang menawarkan produknya lewat sosial media tapi kadang fotonya nggak bagus ya. Kadang produknya harusnya ini tuh produk yang jadi incaran masyarakat gitu, tapi karena fotonya nggak menarik bisa jadi orang lewatkan. Yuk kita bantu. Bahkan mungkin ada UMKM yang memang belum punya sama sekali sosial media atau konten-konten promonya. Nah, kita bantu di situ gitu. Tapi bukan mengelola sosial medianya ya, tapi lebih ke menyediakan foto-foto bagusnya sesuai dengan konsep yang diinginkan oleh si pemilik produk mau kayak gimana. Nah, kita sediakan. Jadi mereka lah nanti yang menggunakan foto-foto itu untuk mereka upload. Kecuali memang mereka ingin dikelola, ya mungkin kita bisa juga tawarin ada budgetnya mungkin. Kalau saya kan ini free-nya dikasih sampai fotonya saja. Misalkan kita ngasih foto, kalau dalam seminggu 7 hari berarti minimal ada 7 foto yang mereka punya untuk setiap hari upload berbeda. Nah, itu kan juga jelas jadinya ya bahwa PKM itu tujuannya untuk membantu minimal menaikkan promosi mereka untuk produknya lebih dikenal atau lebih dibeli lagi oleh orang gitu sih. Kayak tadi yang Bapak bilang gitu kan, ada beberapa UMKM yang benar-benar cuman tahu jualan, cuman mungkin ngerasa rugi ya, makanannya enak dan mungkin jasa yang dijualnya tuh bagus gitu kan, tapi kurang dalam promosi atau hasil dari karya fotonya. Kan ngaruh juga ya, kayak apalagi buat generasi sekarang ngeliat kayak dari tampang aja udah jelek nih, gimana mau beli gitu kan. Nah, jadi dari PKM tersebut anggota-anggota Glosarium tuh bakalan ngebantu buat foto produk, entah itu makanan, fashion atau mungkin model.
Kan podcast kali ini kan kerjasama dengan perpustakaan ya. Kira-kira Pak sudah berapa kali bekerja sama dengan perpustakaan? Atau lebih tepatnya glosarium ya? Glosarium. Kali ya Pak. 2 tahun kemarin tuh sempat ya Pak yang katanya Kang Uji tuh pernah juga buat profil glosarium, profil perpustakaan. Itu sempat kehitung sekali. Terus tahun ini tuh sebenarnya kita ada kerjasama tahun ya Pak. 1 tahun itu ada perjanjian 1 tahun kerjasama yang bisa dibilang dalam 1 tahun. Cuman mungkin buat yang udah terlaksana itu ada total ada 3 berarti 3-4 sama yang tahun sebelumnya. Itu ada profil perpustakaan sendiri itu dari anak-anak glosarium juga ya Pak. Terus sekarang tuh ada kemarin akreditasi perpustakaan juga itu dari glosarium sendiri sama ini nih. Glosarium tuh pernah pakai fasilitas yang ada di perpustakaan gak sih? Nah, buat make tuh sebenarnya dari nggak ada kerjasama pun glosarium tuh sering make ya, mulai dari meeting biasanya sama anak-anak yang bisa dibilang kan di luar perpustakaan juga. Glosarium tuh sempat kerjasama dengan beberapa organisasi atau mungkin di luar perpustakaan lah, entah itu himpunan atau ormawa lainnya atau mungkin kayak membuat kemarin tuh sempat ya kita juga glosarium ngebuat film tentang perpajakan itu dari akuntansi juga, itu sempat tiba juga. Dan kebetulan buat meeting dan segala hal tuh kita pakai fasilitas dari perpustakaan itu di ruangan meeting. Terus bisa juga anak-anak glosa tuh buat rapat juga sering nongkrong-nongkrong lah santai di perpustakaan juga. Ya, jadi untuk tahun ini glosarium dengan diwakili saya yang menandatangani kesepakatan dengan perpustakaan ya, dibuat MOU-nya untuk menangani beberapa pekerjaan seperti yang podcast ini terutama ya, dan juga mungkin dengan nanti kegiatan-kegiatan lain yang mungkin akan juga berjalan. Jadi ya, insya Allah glosarium pasti akan turut bekerja sama dengan kegiatan-kegiatan yang di perpustakaan lakukan yang memang memerlukan glosarium. Nah, jadi kegiatan 1 tahun ke depan ini saya pikir juga merupakan langkah bagus ya. Langkah bagus itu menunjukkan sikap profesionalnya kan gitu ya. Terus mendapatkan kepercayaan penuh dari klien ya, terutama di sini perpustakaan sendiri ya yang selama ini udah mengikat MOU gitu ya. Jadi guys jangan lupa ditunggu nih kerjasama atau break selanjutnya yang bakalan ada di YouTube perpustakaan deh intinya. Sebelum kita mengakhiri, kira-kira dari Bapak atau Teteh ada nggak sih pesan-pesan selama kerjasama dengan perpustakaan kita ini? Saya cukup menyambut baik ya kerjasama ini dan tentunya memberikan kesan positif ya, karena mahasiswa sendiri terutama di glosarium sendiri mendapatkan pembelajaran langsung, mengaplikasikan keilmuan yang didapat. Karena ini juga menjadi salah satu bentuk pengabdian pada masyarakat juga ya. Gitu. Kemudian lainnya juga dengan banyak kegiatan-kegiatan di perpustakaan yang terpublish juga diharapkan lebih banyak meningkatkan lagi animo mahasiswa bisa berkunjung ke perpustakaan, bisa mengoptimalkan keberadaan perpustakaan yang dengan buku-buku yang cukup lengkap gitu ya. Nah, bagi glosarium sendiri ini menjadikan satu bentuk pembelajaran yang positif yang bisa terus dikembangkan lebih baik lagi. Itu aja sih dari saya. Kalau dari saya mungkin enggak sih Pak. Kerjasama itu kayak sebelum yang Bapak udah ngomong dijadiin suatu hal buat belajar buat kita, entah itu dalam menghadapi klien atau mungkin kan ini bisa dibilang kerjasama yang dimana anak-anak glosarium tuh belum sepenuhnya ada yang pernah turun ke arena ini gitu. Entah ada yang belum pernah nyoba buat jadi talent video atau mungkin jadi si videografernya, editornya itu bisa belajar dari situ. Terus dari kerjasama ini juga bisa ya kayak kita tuh dapat pengalaman lah yang ada dari glosarium sendiri, nggak cuman tentang motret terus materi dan pembahasan dalam glosariumnya, tapi juga dapat pengalaman-pengalaman yang dimana pengalaman itu bisa dijadiin motivasi buat kedepannya, entah itu udah nggak di glosarium sendiri atau mungkin dijadiin suatu memori lah kalau misalkan wah kita tuh pernah nih misalnya
videonya tuh diposting di YouTube atau dimanapun bisa dijadiin yang oh ini editan kita nih gitu, jadi bisa dijadiin apresiasi si glosarium sendiri atau mungkin orang-orang yang terlibat dalam kerjasama itu gitu sih. Oke, kesan pesan yang sangat menyentuh hati banget ya. Oke, karena itu adalah pertanyaan yang terakhir, berarti kita sudahi aja podcast kali ini ya. Oke semuanya, saya Suci, Saya Salina. Kami berdua pamit undur diri. Dadah. Tuh mereka takut sama apa? Oh mereka latihan 1 jam. Stay tune guys di Instagram Perpus Unikop. Ya maksudnya kayak tadi ya, mungkin ada seminar ya. dan banyak podcast dan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa.